Pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara SEA Games akan segera digelar di Hanoi, Vietnam mulai tanggal 12 hingga 23 Mei 2022. Event ini menjadi penyelenggaraan yang ke-31 sepanjang sejarah. Indonesia secara resmi mengirimkan atlet dari 33 cabang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan kontingen Indonesia di SEA Games Filipina 2019, yaitu 842 atlet dari 52 cabur. Penurunan jumlah kontingen ini disebabkan pergeseran prioritas. SEA Games Hanoi merupakan sasaran antara pembinaan prestasi olahraga nasional atau evaluasi menuju Asian Games dan Olimpiade. SEA Games Hanoi juga mengalami penundaan karena pandemi COVID-19 selama 1 tahun, hingga baru terselenggara tahun ini. Hal ini menyebabkan banyak elemen yang terganggu termasuk persiapan dan anggaran. Dan pemerintah juga memiliki tim review yang terdiri dari para akademisi, ada dari NOC juga, ada dari KONI juga. Tim inilah yang kemudian meramu ulang usulan dan hasilnya seperti yang mungkin sudah diketahui, cabur-cabur yang tampil dan ada juga cabur yang terpaksa tidak bisa tampil. Karena parameter yang ditetapkan oleh pemerintah itu dengan terbatasnya waktu, terbatasnya anggaran, fokus pada tahun ini adalah Asian Games dan SEA Games Kamboja di tahun depan. Sehingga SEA Games Hanoi menjadi partisipasi sekaligus starting point untuk membuat tolak ukur terhadap pembinaan prestasi para atlet di cabang olahraga masing-masing. Sehingga yang diputuskan berangkat adalah cabang DBON yang punya potensi meraih medali emas, perak, perunggu, dan cabang non-DBON yang memiliki potensi medali emas dan perak saja. Salah satu cabang olahraga desain besar olahraga nasional karate ditargetkan meraih 3 emas dari nomor kata perorangan putra dan kumite 55 kg putri. Untuk kata perorangan putra, Ahmad Ziggy Zaresta menjadi andalan. Sebelumnya pada SEA Games Filipina 2019, dirinya meraih medali emas. Kalau untuk SEA Games, target saya sendiri bisa mempertahankan yang pernah saya raih di tahun 2019 dan saya akan berusaha maksimal di persiapan maupun di pertandingan agar bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih dan juga bisa memenuhi target dari KONI, dari Kemenpora dan khususnya dari PB Forky. Sementara itu, di kata perorangan putri, ada nama Krisda Putri Aprilia menjadi andalan. Dan satu lagi di kumite putri kelas 55 kg, Cok Istri Agung Sanistiarani diharap bisa memenuhi target ini. Sebenarnya persiapannya udah panjang juga ya, dari AKF juga udah mulai evaluasi dari ini kan, udah ngelihat lawan, terus jadi sebenarnya dibilang lebih gampang juga enggak sih, cuman karena udah ngelihat lawan jadi bisa maksimalin permainan di Sekaf kemarin, terus jadi bisa lebih tahu lah gimana permainan lawan, jadi bisa ditingkatin permainannya hingga bisa dapat emas. Cabang olahraga sepak bola memang bukan olahraga yang termasuk DBON. Namun cabang ini tetap diprioritaskan berangkat karena masuk kategori olahraga industri. Sepak bola memang tidak ditargetkan meraih emas, namun para pengurus PSSI berharap tim besutan Sintayong ini bisa meraih medali emas yang sudah lama absen. Saya memahami sekali keinginan masyarakat untuk bisa medali emas SEA Games tahun ini. Dan itu sangat realistis saya pikir. Dan saya sebagai orang yang membantu untuk suksesnya pelatih menuju ke target tersebut, saya pikir program persiapan kita udah support
Tetapi kan memang teman-teman mungkin saya dengar juga di luar kok persiapannya pendek. Yang namanya persiapan tim nasional itu memang tidak ada lagi TC jangka panjang. Karena apa? Kita sebenarnya tidak pendek, kan sudah hampir 6 bulan mereka berkompetisi di kompetisi. Dan rata-rata usia 23 adalah pemain-pemain yang sudah bermain di klub. Jadi persiapan kita bukan pendek. Problemnya, apakah kualitas kompetisi berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi mereka secara rutin, mereka berlatih, mereka bertanding, dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh tim nasional. Dan kita memberikan keleluasaan kepada Kusin memilih para pemain, memang di awal-awal kedatangan Kusin tentu banyak kontribusi dari kita PSSI memberikan data-data pemain. Indonesia baru 2 kali meraih emas di cabang ini, dan terakhir kali tim Garuda merebutnya pada 31 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1991. Di fase grup, Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Vietnam di laga perdana. Kemudian dilanjutkan melawan Timor Leste, Filipina, dan partai penentuan melawan Myanmar. Kemudian jika berhasil masuk ke dalam 2 besar, timnas Indonesia berlaga di fase knockout dengan jadwal sebagai berikut. Semoga perjuangan kontingen Indonesia di SEA Games ke-31 bisa maksimal dan bisa menembus setidaknya peringkat 4 besar klasemen seperti yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga bisa membanggakan rakyat meski diterpa kendala di sana-sini.